Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulamihi wa bi'ulamikum fid dharain. Amin. Wafatu ammihi dening panikah kewafatan paman Nabi. Wafatu ammihi dening panikah kewafatan paman Nabi. Ba'da wafati sayyidati Khadijah binahwi syahrin tuwfiya ammuhu Abu Talibin. Ba'da wafati sayyidati Khadijah salastarenah wafatah sayyidah Khadijah. Ba'da wafati sayyidati ba'da wafati sayyidati Khadijah salastarenah wafatah sayyidah Khadijah binahwi syahrin kalaban kera-kera sebulan. Binahwi syahrin kalaban kera-kera sebulan. Tuwfiya wafat ammuhu paserah pamanah Nabi. Ammuhu paserah pamanah Nabi Abu Talibin ropanah Abu Talib. Fahazina alaihi rasul fahazina maka sossa. Fahazina maka sossa alaihi ing atase ammuhu tuwfiya ammuhu ar-rasulu pasera rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun ke-10 kenabian, Sayyidah Khadijah istri Nabi, istri pertamanya Nabi meninggal. Dapat 1 bulan, kira-kira 1 bulan pada tahun ke-10. Kemudian disusul paman Nabi meninggal. Jadi memang karena sudah Sayyidah Khadijah sudah sepuh. Udah sepuh karena yang menikah dengan Nabi Muhammad ketika itu umur atau usia Sayyidah Khadijah udah 40 tahun. Sementara Nabi ketika menikah dengan Sayyidah Khadijah ketika itu berumur 25 tahun. Kemudian karena kewafatannya, ya, beliau ini sakit, kemudian paman Nabi juga sakit, menderita sakit. Disebabkan, kata para ulama, disebabkan karena pemboikotan yang berjalan sampai 3 tahun itu, pemboikotan. Jadi nggak ada makanan-makanan yang masuk kepada Nabi dan keluarga Nabi kecuali secara sembunyi-sembunyi. Dan akibat dari pemboikotan itu, akhirnya kekurangan makanan sampai disebutkan sampai makan makanan daun-daunan kering, ya, makan daun-daunan pepohonan itu. Karena pemboikotan itu berjalan sampai 3 tahun. Jadi akibat dari pemboikotan itu, keluarga Nabi khususnya yaitu Sayyidah Khadijah istri Nabi dan paman Nabi menderita sakit sehingga pada tahun ke-10 beliau meninggal dunia. Dapat 1 bulan pada tahun ke-10 paman Nabi juga meninggal dunia. Abu Talib meninggal dunia. Kedua orang ini adalah pelindung Nabi Muhammad. Sayyidah Khadijah melindungi Nabi Muhammad dari orang-orang kafir Quraisy yang ingin menyakiti Nabi. Begitu juga paman Nabi Abu Talib yang membela Nabi sekiranya Nabi tidak disakiti oleh kaum kafir Quraisy. Makanya selama ini kaum kafir Quraisy hanya berani menghina, mengolok-olok Nabi dan mencaci maki Nabi Muhammad. Tapi tidak berani mereka itu untuk menyentuh Nabi Muhammad. Kenapa? Karena masih ada 2 orang yang melindungi Nabi, yaitu Sayyidah Khadijah dan paman Nabi yaitu Abu Talib. Nah, sekarang udah meninggal semua. Yang melindungi Nabi udah meninggal semua. Wasamma dzalikal ama amal huzni. Wasamma ben anyamain pasera Nabi. Wasamma ben anyamain pasera Nabi dzalikal ama dek kakak di 1 tahun. Dzalikal am dek kakak di 1 tahun
amal huzni dek kataun kesusahan. Amal huzni dek kataun kesusahan, tahun susah. Li'annahu karena saungkuna nabi, li'annahu karena saungkuna nabi faqada panika keelangan pasera nabi, faqada panika keelangan pasera nabi fihi dalam dzalikal ama, fihi dalam dzalikal am keelangan zaujahu dak karajinah nabi wa ammahu ben pamanah nabi. Jadi pada tahun itu oleh nabi dinamakan tahun kesusahan. Kenapa kok dinamakan tahun kesusahan? Karena pada tahun ke-10 kenabian nabi kehilangan dua orang yang sangat dicintainya, yaitu istri beliau Sayyidah Khadijah dan paman beliau Abu Thalib. Wa kana ammuhu ya'taqidu sidqa ma jaa bihi rasul. Wa kana ben bedah ammuhu pasera pamana nabi. Wa kana ben bedah ammuhu pasera pamana nabi ya'taqidu panika meyakini pasera ammuhu. Ya'taqidu panika meyakini pasera ammuhu sidqa ma deka bener bareng bener perkara. Sidaqoma dak kabenderah perkara jaa sedeteng bihi kalaben ma ar-rasulu pasirah rasul. Illa annahu lam yantiq bisyahadah, illa annahu angin saungkunah ammuhu, illa annahu angin saungkunah ammuhu lam yantik panika tak ngucap pasera ammuhu, panika tak ngucap, lam yantik panika tak ngucap pasera ammuhu bisyahadati kalaban syahadah, syahadat bisyahadati kalaban kalimah syahadat ila akhiri lahzatin sampai akhirah masa saya sekoni, ila akhiri lahzatin sampai akhirah masa sekoni min hayatihi dari odian ammuhu, min hayatihi dari odian ammuhu khaufan min ta'yiri Quraisyin, khaufan karena takut atau karena kebeter, karena khawatir, khaufan karena khawatir min ta'yiri Quraisyin dari nyacatah orang Quraisy, dari nyacatah kaum Quraisy, min ta'yiri Quraisyin dari nyacatah kaum Quraisy. Jadi sebenarnya paman Nabi Abu Thalib itu meyakini kebenaran Nabi Muhammad. Abu Thalib itu meyakini bahwasanya Nabi Muhammad itu nabi, dan Abu Thalib itu juga meyakini tentang apa syariat agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Hanya saja illa annahu lam yantiq bisyahadah, hanya saja Abu Thalib paman Nabi tidak sama sekali mengucapkan dua kalimat syahadah. Tapi jadi begini, Abu Thalib itu tidak mengucapkan dua kalimat syahadah, tapi beliau itu Pak Abu Thalib meyakini bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi dan rasul, dan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, bahwa agama Nabi Muhammad itu diyakini oleh Abu Thalib. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat. Kalau dalam kitab ini disebutkan Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir. Kenapa? Karena tidak mengucapkan dua kalimat syahadah. Sementara syarat masuk Islam itu harus mengucapkan dua kalimat syahadah. Jadi kalau orang-orang agama lain mau masuk ke dalam agama Islam harus mengucapkan dua kalimat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kalau sudah seperti itu orang berarti udah masuk Islam. Ya.
Jadi dalam beberapa pendapat ulama banyak. Ada yang mengatakan yaitu Abu Thalib meninggal dunia dalam keadaan kafir. Kenapa? Karena tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Pendapat ulama yang lain, tidak, Abu Thalib meninggal dalam keadaan Islam. Kenapa? Yaitu karena Abu Thalib itu meyakini di dalam hatinya bahwa Islam itu emang benar. Bahwa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Islam itu benar, dan meyakini beriman kepada Nabi Muhammad. Ini terjadi beberapa pendapat ulama. Ya, tapi dalam kitab ini disebutkan bahwa Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir. Jadi seperti itu. Mana yang benar? Wallahu a'lam. Karena masih ada 2 pendapat ulama, mana yang kita yakini yaitu. Jadi Abu Thalib tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi beriman kepada Nabi. Ini Abu Thalib. Ya, dalam hatinya meyakini dan beriman kepada Nabi Muhammad sampai akhir hayat Abu Thalib tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kenapa kok Abu Thalib tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat? Khaufan min ta'yiri Quraisyin, karena takut dari penghinaan dari orang-orang kafir Quraisy. Jadi seperti itu. Wa fihi unzila wa fihi ban dalam dzalikal am wa fihi ban dalam dzalikal am, di tahun itu unzila etoronagi panapa ayat etoronagi. Jadi pada tahun itu turun ayat. Bagaimana bunyi ayatnya? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Turun ayat ketika itu. Jadi Allah peringatkan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sedih ketika Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir, sedih. Ya. Jadi turun ayat innaka la tahdi man ahbabta, kata Allah pada Nabi Muhammad. Innaka saungkuna sampian, kata Allah nih. Ini Al-Qur'an ya. Innaka saungkuna sampian. La tahdi panikata bisa notuagi sampian. La tahdi panikata bisa notuagi sampian. Artinya tak bisa apareng hidayah, tak bisa apareng petunjuk sampian. Mandek ka orang ahbabta secinta pasera sampian. Ahbabta secinta pasera sampian. Jadi kata Allah kepada Nabi Muhammad, kamu itu nggak bisa memberikan petunjuk, nggak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Kata Allah, walakinnallaha yahdi may yasha. Walakin bentetapena Allah. Walakinnallaha bentetapena Allah. Yahdi panekanut tuaki pasera Allah. Yahdi paneka apareng petunjuk pasera Allah, begitu juga sama. Yahdi paneka nuduhake pasera Allah mandek ka orang yasha'u sekesokan pasera Allah. Mandek ka orang yasha'u sekesokan pasera Allah. Wahai Muhammad, kamu tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allah yang memberikan petunjuk kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi seperti itu artinya. Jadi yang memberikan hidayah itu adalah Allah. Ya, kita ini cuma sebagai pelantaran saja. Yang memberikan hidayah tetap Allah. Yang memberikan petunjuk kepada seseorang itu Allah. Yang menyadarkan seseorang itu adalah Allah. Tapi tetap yang namanya hidayah itu tetap harus dijemput, harus dicari hidayah itu. Jadi kalian jangan sampai terkecoh. Kalau misalnya ada seseorang hidupnya kaya raya, seneng-seneng, tapi orang-orang itu nggak sholat, orang-orang itu berbuat maksiat, tapi hidupnya senang terus, hidupnya bahagia terus, hidupnya nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, tapi nggak pernah juga nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah juga, pokoknya maksiat terus, hidupnya senang-senang terus, berfoya-foya terus, itu namanya istidraj. Hati-hati itu ya, istidraj. Jadi kalau misalnya ada seorang yang kaya ya, tapi nggak pernah sholat, tapi hidupnya tetap enak, hidupnya tetap tenang,
senang menyakiti orang lain, berbuat maksiat, gak pernah ibadah, gak pernah sholat, tapi kaya raya, hidupnya foya-foya, itu namanya istidraj. Artinya apa? Semua itu diberikan kepada Allah di dunia. Jadi rezekinya dilancarkan oleh Allah, memang dikasih sama Allah di dunia, tapi di akhirat nanti mereka akan bangkrut amal soleh gak ada sama sekali. Jadi ibaratkan begini, kata Allah, nih saya kasih semuanya sama kamu sekarang, tapi nanti awas nanti kalau kamu hidup di akhirat. Jadi seperti itu namanya istidraj. Ya. Akhirnya fanas'alullaha ayyukhaffifa anhu. Fanas'alu makanya on pasera kita. Kata Nabi, fanas'alu makanya on pasera kita, Allah hadaka Allah hadaka Allah, ayyukhaffifa daqatu medemang pasera Allah, atau ngeringan lagi pasera Allah. Ayyukhaffifa daqatu medemang pasera Allah anhu dari Abu Thalib atau ammuhu, anhu dari ammuhu atau Abu Thalib, ma'a baqiyati aqaribihi asartanah sekarenah banyak-banyak kerabat Nabi, ma'a baqiyati aqaribihi sertanah sekarenah banyak-banyak kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam kitab ini boleh kita mendoakan Abu Thalib sekiranya Abu Thalib itu mendapatkan siksa yang ringan, dan disebutkan di dalam beberapa kitab siksa yang paling ringan di neraka, ya. Siksa yang paling ringan di neraka itu ada beberapa pendapat ulama, tapi sama. Siksaan yang paling ringan di neraka yaitu, kalau saya mondok dulu, kata ustadz saya, kata guru saya, itu memakai sepatu di neraka. Jadi di neraka itu udah ada sepatu atau sendal, ya, yang ketika sepatu atau sendal itu dipakai, maka otak kita itu akan panas, gemuruh. Otak kita itu sampai akan mendidih. Ya, pendapat yang lain, ada yang mengatakan, pendapat ulama, itu berdiri di atas besi. Kemudian apabila sudah seseorang itu sudah berdiri di atas besi, maka otaknya akan mendidih, matanya juga akan mendidih. Ini siksaan yang paling ringan di neraka. Siksaan yang paling ringan. Paling ringan tuh. Yang sedengan bagaimana? Saya kira cukup. Idza uquraisyin lirrasuli sallallahu alaihi wasallam wallahu taala a'lam. Shaffi rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah.